Oke, kita nggak perlu tahu kontennya, permasalahannya apa. Tapi gitu, kalau kita tahu kontennya, pilihan kita lebih luas, lebih banyak. Nah, kalau bantu klien profesional, biasanya dia juga pasti dengan mau cerita dong, aku udah bayar, masa nggak cerita sih? Pasti cerita. Nah, dari cerita itu pilihannya menjadi semakin luas untuk kita lebih fleksibel lagi mau ngapain gitu. Dengan tahu konten ininya ya, konten permasalahannya gitu. Terus gimana kalau bantu teman? Nah, kalau bantu teman kan aku mau dibantu tapi nggak mau cerita. Nah, dengan tanpa kontennya tahu pun kita bisa bantu. Gitu. Yang seperti tadi itu caranya. Jadi yang itu masih yang basic gitu ya. Bantunya pakai itu aja. Tapi kalau itu udah tahu maka Anda batasannya sekali lagi langit. Contoh yang kepewan, Pak, ada yang menyakitin gitu. Waduh, menyakitinya di mana? Sakitnya tuh di sini. Lah, langsung kan, gimana rasanya? Ditusuk-tusuk. Tusuk paku, tusuk jarum, atau ditusuk apa? Oh, ini kayak paku Pak Iwan yang dalam sekali gitu. Nah, kan Pak Awat tuh, maka sakitnya bisa diapain? Pakunya dulu dicabut. Yang bisa nyabut siapa? Nah, yang deket dia. Pak Iwan bisa, tapi Anda mau dicabutin oleh Pak Iwan atau ada orang lain? Enggak, kakek saya aja. Ya udah. Tutup mata, setelah itu ngapain? Gitu. Rasakan kakek ada di sini. Modalitas kan? Imajinasi. Jadi bukan kakeknya datang ke sini, gitu. Ya enggak. Di situ saya cabut sama kakek, yuk bantu aku cabut ini. Kalau enggak sama kita ya udah, yuk pelan-pelan kita cabut, rasakan. Dan sekarang rasa sakitnya pelan-pelan, semakin berkurang dan hilang. Bahkan ada kalau klien, oke, di mana rasa nggak nyamannya? Atau cabut, contoh di yang kemarin. Silakan Anda cabuti rasa sakitnya. Di mana sakitnya? Di sini Pak, di dada Pak Iwan. Sakit banget. Silakan cabutin ya, gitu. Apa yang dilakukan oleh dia? Terus saja. Pak Iwan hitung-hitung, kok lama banget? Wah, ya udah main handphone aja dulu gitu WhatsAppan. Ya karena lama sampai habis ya. Kalau habis baru berhenti. Dia berhenti setelah 30 menit baru berhenti. Oke, sudah habis. Alhamdulillah. Nah, baru kita tambahin modality yang lain. Sekarang di dada itu rasakan dinginnya misalnya. Rasakan seperti ada es di situ boleh. Jadi udah nggak ada di situ nggak esnya? Nggak ada. Ini modifikasi udah kelas advance lagi gitu. Gitu ya. Oke, balik dulu ke Abah. Bah, mau cerita dikit atau Oh, langsung aja lah yang dasar-dasar aja. dasar aja? Atau clue-nya dikit boleh. Kalau nggak ada feel-nya nggak usah. Ini yang positif apa yang negatif? Yang negatif lah. Oh, yang Yang mau diberesin bukan yang negatif. Ada pengalaman yang perlu diberesin atau ada. kaitannya dengan wanita? Pengen tahu. Ini mah pengen tahu. Orangnya laki-laki sih. Laki-laki. Oke. Penting nggak itu dalam hidup Abah? Enggak. Enggak ya? Artinya apa? Jangan-jangan sama bapaknya. Kan bapaknya penting. Jadi kita perlu tanya. Kalau itu perlu ini. Nanti sama kita masukin gitu bapaknya ya. Maksud orang tersebut gitu, ke WC. Kan bahaya bapak aku itu Pak. Gitu. Nah itu penting kalau yang itu. Gitu. Maka harus ditanya. Walaupun nggak spesifik nanyanya. Tapi penting nggak? Oh enggak gitu. Jadi kalau enggak mau diapain juga oke ya Bah ya gitu. Oke Bah, kalau boleh tahu terkait dengan orang tersebut. Ada yang tersakiti atau Abah yang menyakiti? Ada yang tersakiti. Tersakiti. Abah atau orang tersebut? Abah. Abah. Karena penting, jangan sampai terbalik pas udah terapi terbalik. Pak aku yang disakiti. Salah. Jadi nggak, kalau mengambil cerita yang itunya aja ya. Yang inti-intinya gitu ya. Oh aku yang tersakiti. Oke Bah, kita udah belajar tentang tadi ya, tentang apa? Modality. Gambar, suara, kinestetik. Yang paling tiga-tiganya ada. Gambarnya ada, suaranya ada. Yang paling terasa tuh di mana, Bah? Kinestetik. Oke deh, karena ada orang lain, Abah boleh tutup mata. Ya fokus, maksudnya kalau liatin Mas Randy kan senyum-senyum nggak fokus nanti. Oke, Bah. Boleh kejadiannya boleh cerita beberapa tahun lalu atau berapa tahun lalu, Bah? 2019-an ya. 2019, berarti sekitar 5 tahun lalu. Nah ini basa-basi untuk ngapain? Rapot. Gak apa-apa ya, sambil Abah kan diajar. Pak Iwan tuh lagi ngapain? Lagi rapot. Ngedekatkan dia. Jadi nggak perlu ke detailnya gitu. Baik Bah, Pak Iwan nggak perlu tahu dan nggak penting juga tahu apa sih yang dilakukan oleh orang tersebut. Boleh diingat-ingat kejadian tersebut sama Abah. Oke. Sekarang dari gambar, rasa, suara, dari kejadian tersebut, di mana yang paling dirasakan oleh Abah?
Di hati. Di hati. Sebelah mana, Bah? Boleh dipegang? Kiri. Sebelah kirinya Abah ya. Itu di hati, di jantungnya Abah. Apa yang dirasakan di situ, Bah? Perih. Perih. Baik. Oke. Baik, Bah. Perih itu nyaman sama Abah diapain, Bah? Diobatin. Diobatin. Apa yang bisa mengobatin perih itu? Lukanya mengering. Oke. Terus sembuh. Oke. Sekarang ambil obat yang paling hebat. Betadine yang paling bagus, kasih ke situ, Bah. Rasakan nyamannya di situ. Mungkin di awal perih, bahkan tambah sangat perih, Bah. Rasakan tambah perihnya. Dan perlahan-lahan menjadi dingin. Dingin sekali, dan perlahan-lahan rasa dingin itu menjadi nyaman sekali di dada. Dan Allah yang Maha Penyembuh, ucapkan makasih, alhamdulillah ya Allah. Pegang dadanya. Rasakan dadanya sekarang lebih nyaman lagi. Silahkan rasakan dadanya. Apa yang dirasakan dadanya sekarang? Lebih hangat, lebih tenang. Oke, sekali lagi pegang dadanya, Mbak. Ucapkan terima kasih, dada, jantung, hati. Makasih ya. Mohon maaf. Kamu merasakan perih 5 tahun. Hari ini, Abah minta maaf ke kamu. Hari ini kamu sembuh, sehat. Bantu Abah lebih sehat lagi, lebih kuat lagi, lebih tenang lagi, lebih sabar. Sekarang cek lagi di dada, apa yang dirasakan dada, Abah? Mulai tenang. Apakah masih ada rasa pedihnya? Baik, bagus sekali. Abah boleh lepaskan tangan Abah di dada ketika benar-benar dadanya sudah nyaman gitu. Ambil napas dulu, Bah. Cek lagi dadanya, sudah nyaman? Sudah. Oke. Baik, Bah. Sekarang gambaran yang muncul apa, Bah? Masih ada gambaran yang nggak nyaman kah? Berwarna atau hitam putih yang muncul, Bah? Dari pengalaman itu. Agak buram. Buam. Penting nggak menurut Abah pengalaman tersebut? Nggak. Jadiin buam, Bah. Jadiin satu titik. Dan jangan satu titik dulu, satu sepak bola ya. Saya mau ngecek udah sebesar sepak bola, Bah? Masih pudar. Sepudar. Jadiin seperti gedenya ya, besarnya sebesar bola aja di depan Abah. Jadiin ke bawah di kaki Abah bola tersebut. Bola tersebut berisi pengalaman Abah tersebut yang tidak mengenakan. Oke. Kalau sudah, tendang sekencang-kencangnya, Bah. Lihat bolanya jauh mengecil. Dan kapanpun Abah melihat bola tersebut menjadi satu titik, kapanpun pengalaman tersebut muncul, maka yang terbayang adalah bola tadi yang Abah tendang. Dan sekarang bayangkan orang tersebut ada di hadapan Abah. Oke. Suaranya di-mute aja, Bah. Jadi suara apapun yang muncul di dia di-mute aja. Apapun perkataan kamu nggak penting dan nggak masuk ke Abah. Dan sampaikan, hari ini saya maafkan kamu. Memaafkan bukan untuk Abah, bukan untuk orang tersebut. Bukan berarti Abah setuju dengan perbuatan orang tersebut. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang sudah terjadi, tapi memaafkan buat Abah. Artinya Abah siap melanjutkan hidup Abah, menjadi Abah yang berjiwa besar. Sekarang jadiin orang tersebut kecil banget, Pak. Seperti lalat kecil. Mukanya masih kelihatan, Bah. Kecil tapi seperti lalat. Sentil aja, Bah. Sudah? Sudah disentil, Bah? Abah dekat dengan orang tua, ibu atau bapak, Bah? Sama almarhumah itu. Ibu. Bayangkan ibu ada di sebelah kiri Abah di situ. Saya nggak tahu persisnya seperti apa ibu ngomong, tapi
Ini Ibu akan bilang, waktu Abah kecil, apa sih yang paling nasihatin Ibu ke Abah? Manggilnya apa ke Abah? Manggilnya apa, Bah? Ayah malah. Dari kecil saya dipanggil ayah. Ibu manggil ke Abah, ayah. Ayah, dengerin nasihatnya. Bisa menghadapi apapun. Yakinlah, ya yukalipul ahun nafsan illa wusa. Ujian itu diberikan sesuai dengan kemampuan ayah. Oke, sekarang ucapkan janji Abah. Ibu yang disayangi. Dalam hati boleh, diucapkan boleh. Oke. Baik, Bah. Sekarang bawa Abah seminggu atau 2 minggu ke depan. Orang tadi masih hidup, Bah? Masih. Gitu. Lagi Abah kemana gitu sama Abu, tiba-tiba orang tersebut muncul gitu. Lihat orang tersebut, apa yang dirasakan Abah? Lebih berani. Sekarang saya lebih berani. Cek di hatinya, di dada sebelah kiri. Oke. Apa yang dirasakan? Sudah biasa saja. Oke. Baik, dan sekarang bawa sebulan ke depan. Lihatlah Abah yang sudah jauh lebih berani. Oke. Gambarannya berwarna atau hitam putih, Pak? Abah sebulan ke depan itu. Lebih berwarna. Lebih berwarna. Oke. Foto atau film, Pak? Film. Film. Jadi kan filmnya berjalan pelan-pelan. Sekarang Pak Iwan masuk ke konten ya. Di situ ada siapa aja, Bah? Ada anak-anak. Anak-anak. Ada Ambu. Lagi ngapain tuh? Lagi jalan. Jalan aja. Oke, dinikmatin dulu, ucapkan syukur. Oke. Kalau sudah oke, silakan nikmati, dan kalau sudah cukup silakan buka mata perlahan-lahan. Boleh dong tepuk tangan. Oke. Enak, Pak? Lebih ringan. Lebih ringan. Yang paling utama tuh nanti beberapa hari ke depan ini apa yang ketemu muncul, apa sih yang dirasakan. Nanti Ambu yang hafal atau Abah yang hafal. Oh, enak, biasa aja tuh gitu. Oke, Pak? Thank you. Ambu sini, Ambu. Enggak, kita pengen nggak akan ngomongin konten kok. itu yang nggak apa. Oke, boleh buka mata, tutup mata. Ambu lebih fokus buka mata atau tutup mata? Tutup mata, boleh deh, tutup mata. Ini kaitan dengan si AA ya, A Hilmi ya. Ambu pernah ngalamin TV hitam putih? Pernah ya? Tahu TV hitam putih atau TV tabung gitu yang gede? Ambu saya berapa sih? Jadi saya kemalu gitu, udah tua banget. Tahu kan? Atau pernah ngeliat nggak TV hitam putih? Oke, kita lanjut ya. Enggak, maksudnya ngecek dulu, jangan-jangan Ambu bayangin TV hitam putih, nggak kebayang. Kan salah gitu, itu mah zaman kapan gitu ya, kalau Pak Om Ari sama Tante Yayu mah. Yayu nggak apa-apa dong. Nah, ini kalau di NLP backing step dulu. Untuk ngapain? Ngalihin dulu. Yuk, gitu. Kita fokus lagi ya, Bu ya. Yuk, setelah tutup mata sejenak, bayangkan di hadapan Ambu itu ada TV hitam putih. Dan di situ TV hitam putihnya nyala, di situ ada kejadian-kejadian Ambu dengan ilmu. Mungkin ada kejadian yang sebagian yang tidak mengenakan, nggak apa-apa. Sekarang kalau ada suaranya di mute aja atau dikecilin aja, karena mungkin nggak ada remote juga, kecilin aja. TV-nya kan udah hitam putih. TV zaman dulu itu bisa dijadiin satu titik, jadi pelan-pelan
gambar yang di TV itu pelan-pelan mengecil sampai jadi satu titik. Karena itu adalah kejadian di masa lalu. 1 menit ke belakang adalah masa lalu. Maka semua apapun yang terjadi di masa lalu ada di TV hitam putih tersebut. Kaitan dengan Ahilmi sekarang, TV-nya buang aja. Sekarang di depan Ambu ada TV yang sangat besar sekali. TV yang sangat besar, mungkin segede dinding. Ambu mau ngapain sih TV-nya, Bu? Besar sekali. Dan TV ini masih belum nyala. TV ini adalah TV yang akan menggambarkan Ambu dengan Ahilmi ke depan. Silahkan nyalakan TV-nya. Dan TV ini mulai menyala, dan di situ ada Ambu sama Ahilmi yang lihatlah begitu dekat, bahagia, ceria, saling cerita. Sekarang volumenya dibesarkan, Ambu. Dengarkan suaranya, lihatlah. Dengarkan suara Ahilmi, lihat gambarannya, dan rasakan sekarang rasa bahagianya. Dan itu terus televisi tersebut memutarkan kisah cerita film Ambu dengan Ahilmi, detik demi detik, menit demi menit, minggu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun ke depan. Putarkan ke depan ketika Ambu melihat Ahilmi yang sudah dewasa menikah. Dan sekarang lihat, ketika sudah menikah, menantu pun hamil, dan gak lama Ambu sedang menantikan cucu. Dan rasakan bahagianya ketika melihat cucu pertama kali, anaknya Ahilmi. Silakan berdoa. Baik, dan sekarang TV tersebut mengecil dan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya Ambu. Sehingga itulah film yang akan Ambu buat dengan Ahilmi ke depan. Kedekatannya, kebersamaannya, saling memahami, saling mengerti. Baik. Oke, kalau sudah silahkan buka mata. Ambu tadi ngasih pelatihan apa sebelum kesini? Tentang itu Ambu atau Abah? Tidak tahu, duet gitu, selalu duet gitu. Duet ya. Jadi ingat siapa kalau duet itu penyanyi zaman dulu gitu ya. Oke, apa yang pengen lakukan? Barusan breaking state. Jadi mindahin dulu fokus atau breaking state supaya fokusnya gitu. Gimana rasanya? Ya udah, tepuk tangan buat Ambu. Oke, sebelum jeda. Yuk. Udah, Bu? Udah. Thank you. Oke, sini. Yuk. Sini. Oke, nanti ketika Anda sudah berkali-kali sudah berpengalaman, mungkin di awal tuh, saya cerita dulu ya, di awal tuh saya tuliskan dulu, oh mau ketemu Ambu, tuliskan dulu teknik dan lain sebagainya. Oh teknik ini udah berapa puluh, nanti di NLP aja nanti banyak banget tekniknya. Nanti setelah istirahat kita setelah sholat ya, tekniknya banyak banget. Boleh ditulisin dulu gitu. Oh saya mau pakai teknik ini gitu. Tapi seiring dengan pengalaman Anda, teknik itu ngapain? Teknik itu dibuat oleh manusia, sehingga di NLP nggak ada teknik yang mutlak harus pakai itu, enggak. Anda bisa membuat teknik sendiri. Bahkan mungkin yang Pak Iwan lakukan nggak ada, itu bukan NLP ya, karena gitu. Sudah ini, yuk kita fokus ke siapa tadi? Kita main-main aja nih. Si siapa nih? Mau dipanggil disebut siapa? Kita kasih nama deh. Si coklat tadi siapa? kurma aja deh, Pak. Kulma aja.
Si Kulma tadi, apa yang membuat nyebelin dia ke aku tuh apa? Ya itu Pak, karena saya dirasa, udah gitu saya teriak, terus udah gitu Dia pas pernah menempel iya gitu, pernah. pernah Pak, Oh, pernah kecil nempel waktu waktu saya kecil. nggak tahu umur berapa tahun yang pasti Mm-mm. Tapi kalau ngelihat udah nggak enak juga sempat gitu. lihat, Terus terus dia deket, di situ pun saya udah langsung loncat, kalau terus lihat aslinya sesak napas juga gitu. oh, Terus ngapain lagi? Nggak pingsan, Mas Gandhi? Enggak ya. Atau sengaja kalau aku mau bikin pingsan lagi gitu. Oh, pintar juga. Oh, panik getar juga. tangan saya. Oh, masih jadi apa nih yang Ya pasti kalau kena badan saya pun ini masih getar kalau dengar kata itu, terus Hmm. lihat gitu, Mm-mm. apalagi langsung melihat di dekat situ langsung dia ngerayap tiba-tiba gitu ya waktu itu. Oke, kita main-main dengan NLP. Nggak apa-apa. Oke, si Kulma tadi kita simpan di toples aman ini ya. Oke, Oke, aman. Oke, aman ya. Mau buka mata, mau tutup mata? Buka aja, saya Buka. kalau buka saya pasti melihat soalnya saya anggap dia ngelihat. Oke, oh dia ngelihat aku ya. Oke, siap. Ya, Kulma di situ berarti di toples ya. Ya, Sini seneng warna apa sih, Pak Iwan? Nggak pernah nanya sih dulu. Seneng warna apa sih? saya pink dan hitam. Pink dan hitam. Blackpink. Iya. Blackpink ya. Gitu. Oke, sekarang Kulmanya kita bagi dua ya. Setengah bagian ada warna hitam, setengah lagi bagian pink. Milik Kulma nggak kalau warna gitu? Belum sih Pak. Enggak mirip kurma kan? Enggak ya. Ya, sekarang si Kulma itu setengah badannya atau kepalanya mau pink mau hitam? Kayaknya pink aja deh. Pink ya. Badannya atau pink hitam pink gitulah gitu ya. Gitu ya. Oke, sudah ya. Nah, oke ya, sudah ya. Sekarang kakinya banyak tuh, kasih kakinya belang-belang gitu. Kayak pemain bola lah gitu, panjang, satu kuning, kan banyak tuh, satu hijau, satu oranye, satu merah gitu. Oke? Bayangin kakinya masih Ya, sekarang makanya aku dikasih kaos kaki. pakai kaos kaki. Hitam, jangan hitam, warna-warni aja, biar lucu. Udah, warna apa aja? Pakai coba ke mata. Oke. Sudah, kasih kaos kaki dulu deh. Jangan sini ngasih tahu. Suami biar ada kerjaan, suami kasihin tolong gitu ya. Udah dikasih kaos kaki sama suami. Dia di toples gitu ya. Gitu dia nggak bisa ngapa-ngapain dikasih kaos kaki juga karena di toples kan. Oke. Sering ini nggak Pak suka pakai Gojek sekali-kali atau Grab gitu? Pernah nggak? Kenapa Pak? Suka pakai Grab atau Gojek nggak sekali-kali? Enggak. Enggak ya? Oke, nggak apa-apa deh kalau nggak. Sekarang dia pakai helm tuh. Si Kulma tadi pakai helm gitu. Dan tulisannya di situ Gojek. Gitu ya. Dan dia juga pakai helm terus pakai kacamata. Kacamatanya kuning yang gede itu loh kacamatanya. Kayak anak kampus zaman dulu lah gitu gaya. Oke. Nah, Cindy pernah kemana aja kalau jalan-jalan? Ke alam sih Pak. Ke alam. Kalau ke luar negeri atau terbang kemana aja? Beberapa pernah Singapura. Senang penerbangan apa? Saya penerbangan ini gitu Pak. Iya, maksudnya maskapai apa yang disukai? Garuda. Ya udah. Oke, lihat tuh di si Kulma tadi ya. Sayapnya ada tulisan tuh. Garuda Indonesia. Baik. Gitu. Sudah liatin dan dia senyum ke sini tuh. Liatin. Dia teriak. Kan kecil tuh dia takutnya khawatirnya nggak kedengaran oleh Cindy. Aku takut, aku kan kecil. Lucu lagi. Aku pakai helm. Helmnya apa? Gojek. Sayapnya? Garuda apa? Oke. Kakinya? Oh, kakinya belum lengkap. Tadi udah dikasih kaos kaki ya? Udah. Pakai sepatu, tapi sepatunya kegedean itu. Kayak film-film kartun tuh ada yang sepatu kegedean tuh. Oke, sekarang tatap mata dia. Matanya Iya. Omongin ke Kulma itu. Sok, mau ngomong apa ke Kulma? Kamu kemarin nyebelin kayak tuh. Kamu ganggu aku, kamu bikin gak nyaman aku. Apa yang mau diomongin ke Kulma tersebut? Kamu jangan terbang deket aku deh. Terus? Jangan ngerayap. Jangan ke rambut aku gitu. Jangan kena kaki naik gitu ngerayap gitu. Terus? Udah kamu pergi aja, jangan dekat-dekat. Jauhan aja gitu. Kita nggak best friend gitu apa? Best friend nggak bestie gitu ya. Kamu boleh lah di rumah tapi nggak bestian kita gitu. Oke.
Terus Kumanya ngomong apa tuh? Maunya saya minta dia ngomong apa gitu ya. Mm-mm. Dia ngomong apa kalau ngomong? Ngejawab Cindy itu. Ya udah, nggak akan ganggu gitu. Mm-mm. Pokoknya jangan ganggu, saya janji nggak akan ganggu. Mm-mm. Nggak akan ngelayat ke kaki, ke rambut, Mm-mm. ke kulit, ke kasur, Oke. ke dapur. Pokoknya ke kamar mandi juga jangan Oke. suka. Terus Kang Cindy bayangin jadi kurma tersebut dan kurmanya ngomong, kamu juga biasa-biasa aja ke aku. Gak enak tahu disebelin sama orang. Sini kan orang. Aku nggak enak kalau disebelin sama kamu kayak gitu. Oke, Kang lihat lagi. Apa yang dilihat? Jadi Hmm? dia apa ya? Dia jadi warna pink semua. Pink semua. Terus Ya lucu aja. bayangin dia joget. Kayak siapa Blackpink itu jogetnya. Jadi siapa sih kalau dari Blackpink? Lucu aja. Lucu ya. Semua. Udah bilangin kamu lucu gitu aja deh gitu. Kalau aku lihat. Oke, sini boleh buka mata? Oke. Sini, ini udah menikah berapa lama? Nggak tahu. 5 tahun. Nah, makasih. Selamat ya. Udah punya ini ngomongan? Belum. Dan menyusul ya. Gitu. Berarti honeymoon terus gitu. NLP itu begitu selalu positif. Maka apa ngapain? Belum punya. Oh berarti honeymoon terus. Gitu. Berduaan terus. Gitu. Saya waktu itu kosong berapa hari? Emang sengaja supaya honeymoon gitu. Bocor. Jadinya nggak lama. Tadi niatnya 3 tahun. Pinginnya mau. Jadi kurang honeymoonnya gitu. Gitu. Oke. Yuk. Kalau ingat si kurma tadi apa yang muncul sekarang? Warna pink, kurma pink. Gitu. Ya udah gitu aja. Makasih tepuk tangan dulu buat ini ya. Udah, gitu kan kita lagi ngomong lagi having fun, seneng-seneng aja. Gitu. Tuh, kalau lihat contoh Pak Iwan jadinya kemana-mana kan gitu. Artinya apa? PN cuma mau nyampein Anda dengan gaya Anda, makanya tadi apa prakteknya nggak dicontohin dulu sengaja. Batasnya apa? Langit. Yang paling penting tujuannya capai. Nggak penting tekniknya mah. Oh gitu. Kayaknya ada standar. Nggak ada. Ya teknik standarnya yang tadi. Nanti Pak Iwan ada 2 teknik lagi yang akan disampaikan namanya Pasphobia Q gitu ya. Ada satu lagi apa? Swiss pattern nanti diajarin gitu. Tapi Anda semakin berpengalaman Anda bisa buat teknik apapun, bahkan Anda bisa menggabungkan dengan yang manapun gitu. Oke ya. Nah, submodality kan kaitan dengan ngedit. Apa yang diedit? Visual, auditory, kinestetik, olfaktory dan gustatory kan. Yang Pak Iwan lakukan kan ngedit aja. Dan ngedit batasannya apa? Langit. Ngeditnya gimana? Sesuaikan aja dengan kondisi kliennya. Seperti tadi, oh saya Pak Iwan ada ini alumni bukan Pak Iwan ya, ada yang cerita, aku tuh disantet Pak gitu ke ini ketemu, oke ya udah aku bantu. Apa yang diambil gitu ya, setelah diambil ngapain? Masukin toples, terus toplesnya ngapain? Tolong dibuangin, kemana buangnya? Ke sungai gitu. Udah gitu nyuruh kita lagi tolong buangin ke sungai gitu. Nah besoknya udah berapa hari kemudian ya sembuh gitu, karena apa? Ada orang yang tersugesti aja gitu. Bukan ada orang banyakannya tersugesti aja gitu. Ada santet walau alam Pak Iwan nggak tahu, tapi hanya dengan itu aja orang bisa sembuh juga. Gitu. Jadi satu yang tadi itu standar, nanti ada teknik-teknik juga, tapi yang lain modifikasinya Anda yang menentukan. Anda boleh misalnya kalau Anda senang komputer, siapa yang senang komputer? Ya tinggal di komputer misalnya. Yaudah aku tuh ada rasa sakit hati Pak, ya udah klik rasa sakit hatinya masukin ke bin gitu ya, buang aja. Nah, setelah itu ngapain? Setelah dibuang, kosongkan recycle binnya. Pak Iwan ada yang sakit hati dengan mantannya gitu. Ya udah kamu senang apa? Oh, aku senang belayar Pak. Ya udah kamu belayar gitu. Dan tapi sebelum belayar, kamu bawa kotak kayak harta karun gitu. Tapi bukan harta karun isinya. Masukin mantan kamu ke situ. Semodality bukan. Visual kan masukin gitu. Setelah itu ngapain? Kunci. Nah, setelah belayar di lautan samudra katanya, buang. Setelah dibuang, ini sesi pertama ya, buang, oke deh. Udah buang selesai. Gimana? Nyaman. Nah, minggu lalu, telepon nggak lama kemudian, nggak beberapa hari kemudian, Pak Iwan gitu. Ternyata aku masih kangen.
aku teh ke lautan Samudra Hindia lagi, ngapain nyemplung, dan aku pas ngeliat itu, aku inget kuncinya ada di aku, jadi aman, aku nyemplung aja ngambil, nah dibuka lagi Pak Iwan, jadi aku kangen lagi sama mantan. Aduh lupa, kuncinya nggak dibuang, akhirnya balik lagi ke lautan, sekarang gini, Samudra Hindia sama Samudra satu lagi tuh apa, gitu, kuncinya dibedain gitu. Pak, aku gitu lagi bandel, tapi kuncinya nggak ketemu, alhamdulillah, saya bilang ngerjain. Oke, jadi banyak caranya. Oke, apapun Anda bisa pakai tadi TV boleh gitu. Mau dikecilin, mau dibuang, diganti, dihancurkan. Perawat submodality ini juga untuk ngapain? Menghilangkan. Misalnya kalau nggak bisa relax, kan nggak bisa. Tegang bisa nggak? Tegang ini bisa kan? Misalnya nggak bisa relax, nggak bisa. Ya udah tegangin dulu aja nih. Kan tegang nih. Kepalkan tangan sekuatnya. Sekarang lemesin. Nah, baru dia nyadar, oh relaxnya begini ya. Nah, digituin dulu sama. Sakit juga naikin dulu misalnya. Sekarang turunin. Boleh. Nanti kita belajar di engkel bagaimana menurunkannya. Kalau yang ini ya udah sakitnya dikecilin, pelanin, hilangin. Kalau perlu nanti bahkan pindahin ke lutut. Sakit di mana coba? Sakit misalnya di badan atau di kaki. Lebih sakit di badan pasti. Misalnya gitu, pindahin ke ini. Jadi kalau di NLP nggak ada tuh yang memindahkan, cuma pindahin di sini aja gitu. Itu pun yang dipindahin di mana? Sebenarnya yang dipindahin di mana? Di sini. Kan semuanya tentang persepsi. Maka di NLP ada istilah ngacak-ngacak pikiran kita. Apa yang diacak-acak? Persepsi sebenarnya. Itu aja. Jadi nanti setelah istirahat kita praktek sebentar lagi. Nah kali ini prakteknya cobain dengan gaya Anda. Gitu. Oke ya. Itu dulu. Seperti ini kita bisa kerja diri sendiri nggak? Kita nanya. Oh boleh. Bisa. Cuman kalau misalnya nggak bisa, berarti udah dicoba beberapa kali nggak bisa, berarti Anda perlu bantuan orang lain. Gitu aja. Kenapa? Karena sama tukang cukur nggak bisa nyukur sendiri. Bisa sih, tapi nggak rapi gitu ya. Nah, kalau udah dicobain nggak rapi, bisa pakai ini, tapi pengen lebih bagus lagi ya udah. Kalau emang kayaknya pengen bagus lagi ya minta bantuan teman, maka bisa minta bantuan teman. Gitu. Oke?